Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam kepada ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, 4 Agustus 2020, Bante berkesempatan untuk memberikan sharing pengetahuan Dharma. Yang pada kesempatan kali ini, Bante akan membahas mengenai Mahaparinibbana Sutta bab 1. Mahaparinibbana Sutta adalah salah satu sutta panjang bagian dari Digha Nikaya. Secara durasi, Mahaparinibbana Sutta itu bercerita sejak sebelum Buddha Gotama menjalankan masa wasa yang ke-45 sampai setelah Buddha Gotama parinibbana ketika pembagian relik-relik beliau. Nah, itu durasi cerita di dalam Mahaparinibbana Sutta. Dikarenakan cukup panjangnya Mahaparinibbana Sutta, maka sulit dijadikan di dalam satu sesi ceramah. Jadi Bante rasa lebih baik ada beberapa sesi, beberapa bab. Nah, jadi pada bab yang pertama ini dimulai ketika Buddha Gotama berada di puncak bukit Gijakuta di dekat kota Rajagaha. Nah, ketika itu Raja Ajatasattu, raja dari kerajaan Magadha, berencana ingin menyerang suku Waji di Wesali sana. Raja Ajatasattu mengutus perdana menterinya yang namanya Wasakara, diutus untuk menemui Buddha Gotama di puncak bukit Gijakuta untuk bertanya perihal rencana Raja Ajatasattu untuk menyerang suku Waji. Nah, Wasakara naik kereta dari kota Rajagaha menuju bukit Gijakuta. Menggunakan keretanya sampai di mana masih sesuai jika menggunakan kereta. Nah, selanjutnya ketika ingin menaiki bukit Gijakuta, tentu saja tidak mungkin memakai kereta. Wasakara berjalan kaki untuk menemui Buddha Gotama. Nah, sesampainya di puncak bukit Gijakuta, kebetulan juga Yang Mulia Ananda ada di belakang Buddha Gotama sedang mengipasi Sang Bagawa. Setelah bertukar sapa, menanyakan kabar dari Sang Bagawa, lalu Wasakara menyampaikan rencana Raja Ajatasattu untuk menyerang suku Waji. Lalu Buddha Gotama bertanya kepada Ananda, "Ananda, apakah engkau pernah mendengar bahwa suku Waji sering mengadakan pertemuan secara rutin?" Jawab Ananda, "Memang demikianlah Bagawa." Lalu Buddha Gotama bertanya berkali-kali, "Ananda, apakah engkau mengetahui atau mendengar bahwa suku Waji ketika bertemu secara rukun mengakhiri pertemuan secara rukun dan mereka melaksanakan tugas-tugas secara rukun juga?" Jawab Ananda, "Iya Bagawa, mereka memang demikian." "Apakah engkau mendengar para suku Waji bahwa mereka tidak menghilangkan peraturan-peraturan yang sudah ada dan juga tidak menambahkan peraturan-peraturan yang sudah ada, melainkan melanjutkan sesuai dengan yang sudah ada di dalam tradisi mereka?" Kata Ananda, "Ya, suku Waji memang demikianlah adanya." Lalu ditanyakan kembali, "Ananda, apakah engkau mendengar bahwa para suku Waji tidak mengambil secara paksa wanita-wanita untuk tinggal bersama mereka?" Jawab Ananda, "Mereka memang tidak demikian.
tidak mengambil wanita-wanita secara paksa untuk tinggal bersama mereka. Lalu ditanyakan lagi, Ananda, apakah engkau mendengar bahwa para suku Aji tetap merawat tempat-tempat atau altar-altar keramat di Wesali sana dan juga tidak menghentikan sokongan kepada para Brahmana atau pertapa yang berada di Wesali sana? Jawab Ananda, memang demikian. Para suku Aji tetap menghormati tempat-tempat keramat di sana dan juga tetap memberikan sokongan kepada para Brahmana dan pertapa yang ada di sana. Nah, jadi setelah Buddha Gautama bertanya demikian, lalu Buddha Gautama memberikan informasi kepada Wasakara bahwa dahulu ketika beliau berkunjung ke kota Wesali, tepatnya di Aula Sarandada. Nah, di sana Buddha Gautama sempat membabarkan faktor-faktor pendukung persatuan yang tadi disebutkan, yang ditanyakan itu. Nah, lalu melalui analisisnya, Wasakara berpikir, jangankan ketujuh faktor-faktor itu yang dilaksanakan oleh para suku Aji, jikalau satu saja para suku Aji memegangnya dengan kuat, maka Raja Ajatasattu tidak mungkin dapat mengalahkan mereka dengan mudah, mengalahkannya dengan senjata, tetapi hanya dengan adu dombalah atau dengan siasat saling mengadu di antara mereka, atau dapat dikatakan memberikan kerusakan yang dimulai dari internal mereka sendiri. Nah, perlu digarisbawahi bahwa cetusan ide untuk mengadu domba bukanlah Buddha Gautama yang menyarankan, melainkan hasil dari kecerdasannya Wasakara sendiri. Dari cerita yang sudah atau pembabaran yang sudah sebelumnya Buddha Gautama jelaskan. Nah, setelah itu sudah cukup bagi Wasakara untuk bertanya kepada Buddha Gautama. Akhirnya karena ada keperluan-keperluan lain dan juga tugas-tugas lain, Perdana Menteri Wasakara pamit dan akhirnya meninggalkan puncak bukit Gijakuta, kembali ke kota Rajagaha. Lalu tidak lama setelah Wasakara meninggalkan puncak bukit Gijakuta, Buddha Gautama memerintahkan Ananda, kumpulkanlah para biku di sekitar kota Rajagaha. Nah, lalu Ananda melaksanakan tugasnya mengumpulkan para biku di sekitaran kota Rajagaha. Nah, ketika sudah terkumpul para biku, Buddha Gautama mengajarkan mengenai faktor-faktor yang mendukung persatuan, yang mirip seperti yang tadi dibahas dengan Perdana Menteri Wasakara. Cuma bedanya yang ini diaplikasikan di dalam persamuan sangga. Jadi selama para biku mengadakan pertemuan secara rutin, maka ini akan menyebabkan kuatnya persatuan dan bukan mengarah kepada kemunduran. Nah, juga jika selama para biku bertemu dengan rukun, ketika berpisah juga dengan rukun, maka ini adalah faktor pendukung persatuan dan tidak mengarah ke kemunduran. Selama para biku melaksanakan tugas-tugasnya secara rukun, maka ini pula akan menjadi faktor pendukung persatuan dan tidak mengarah ke kemunduran. Selama para biku menghormati yang lebih senior dari mereka, yang lebih ditabiskan lebih dulu, maka ini juga adalah faktor pendukung persatuan dan tidak mengarah ke kemunduran. Lalu selama para biku tidak termakan atau tidak dimangsa oleh keinginan-keinginan yang akan menyebabkan kelahiran kembali, nah maka ini adalah faktor untuk memperkuat persatuan juga dan bukan mengarah ke kemunduran. Selama para biku tidak menghilangkan peraturan yang sudah ditetapkan
dan juga tidak menambah peraturan yang sudah ada, melainkan meneruskan tradisi. Nah, ini adalah faktor yang mendukung persatuan dan tidak mengarah ke kemunduran. Ya, jadi itu yang dibahas oleh Buddha Gautama di Rajagaha kepada para biku. Selanjutnya, Buddha Gautama juga membabarkan nasihat-nasihat yang sangat banyak, Bante tidak hafal semuanya, kepada para biku pada saat itu, yang intinya adalah untuk perkembangan batin para biku agar lebih baik. Membabarkan terperinci mengenai sila, samadhi, dan panya. Nah, setelah waktu yang diinginkan oleh Buddha berada di Rajagaha, ketika sudah cukup, Buddha Gautama pergi menuju Ambalatika. Di Ambalatika itulah Buddha Gautama juga membabarkan khotbah terperinci mengenai sila, samadhi, dan panya. Tidak begitu lama ketika Buddha Gautama berada di Ambalatika itu, Buddha Gautama pindah lagi ke Nalanda. Nah, di Nalanda itulah Buddha Gautama mendapat seperti pendapat dari Sariputta. Sariputta Thera mengucapkan auman singa. Sariputta Thera berkata kepada Buddha bahwa Tathagata yang di masa lampau, Tathagata yang saat ini, dan tidak akan ada Brahmana atau Pertapa di masa lampau, tidak akan ada Brahmana atau Petapa di masa yang akan sekarang, tidak akan ada Brahmana atau Petapa di masa yang akan datang yang dapat melampaui kebijaksanaan Bagawa. Dan juga demikian pula tidak akan ada Pertapa atau Brahmana yang dapat melampaui kualitas konsentrasi, juga kualitas moralitas dari Bagawa. Nah, lalu Buddha Gautama bertanya kepada Sariputta, apakah engkau dapat melihat pikiran dari Tathagata? Jawab Sariputta, tidak mampu melihat pikiran dari Tathagata. Lalu Buddha Gautama bertanya lagi, apakah pikiran dari para Buddha di masa lampau dan juga para Buddha di masa yang akan datang, apakah terlihat olehmu? Kata Sariputta, tidak juga Bagawa. Pikiran Tathagata di masa lampau dan masa yang akan datang tidak terlihat olehku. Lalu Sariputta menjelaskan bagaimana analisisnya berkenaan dengan pernyataan auman singa itu. Nah, Sariputta membabarkan argumentasi, diibaratkan seperti ada suatu benteng di perbatasan suatu negara atau kerajaan yang hanya memiliki satu gerbang, dan di situ ada satu penjaga yang sangat lihai, sangat kompeten dalam menjaga gerbang itu. Tidak akan membiarkan satu orang pun yang tidak dikenal untuk masuk, dan hanya memperkenankan yang dikenal saja untuk memasuki dari gerbang itu. Dan siapapun yang lalu lalang harus melalui hanya satu pintu itu. Bahkan seekor kucing pun tidak mudah. Nah, demikian pula Sariputta mengetahui arus dhamma. Sariputta menyadari bahwa semua sama Sang Buddha di masa lampau, yang saat ini, dan juga semua sama Sang Buddha yang di masa yang akan datang pasti melalui jalan yang sama, yaitu mereka pasti melemahkan lima rintangan atau panca niwarana, lalu mereka pasti mengembangkan 4 landasan perhatian murni, lalu pasti akan mengembangkan 7 faktor pencerahan sempurna. Nah, semua Tathagata pasti melalui itu. Nah, dengan demikian Sariputta menjelaskan analisisnya, bukan berdasarkan penglihatannya kepada para Buddha masa lampau atau Sang Bagawa pada saat itu, dan juga bukan penglihatannya ke sama Sang Buddha yang akan datang.
Ya, lalu setelah sekian lama di Nalanda, akhirnya Buddha Gautama berpindah ke Pataligama. Nah, di Pataligama ini Buddha Gautama membabarkan 5 akibat dari buruknya moralitas kepada para umat awam di Pataligama. Akibat dari umat awam yang tidak menjalankan moralitas dengan baik, maka yang pertama adalah dia akan kehilangan harta bendanya karena kelalaian dalam menjalankan tugas-tugas. Nah, yang kedua, orang itu akan memiliki reputasi yang buruk. Yang ketiga, orang itu akan sungkan atau segan ketika mengunjungi perkumpulan, entah itu perkumpulan para brahmana, perkumpulan pertapa, atau perkumpulan para pedagang, atau perkumpulan para kesatria, karena buruknya moralitasnya, maka dia akan segan. Nah, yang keempat adalah orang itu akan menjelang kematiannya akan meninggal dalam keadaan bingung. Yang kelima adalah setelah dia meninggal, dia akan terlahir di 4 alam rendah, salah satu dari 4 alam rendah. Nah, lalu dibabarkan pula 5 akibat baik jikalau perumah tangga menjalankan moralitasnya dengan baik. Yang pertama adalah mendapatkan harta benda atau kekayaan karena tidak melalaikan tugas-tugasnya, menjalankan tugas-tugasnya dengan semestinya dan dengan baik. Nah, yang kedua, dia akan memiliki reputasi yang baik karena moralitasnya yang baik. Nah, yang ketiga, jika dia pergi ke perkumpulan para brahmana atau pertapa atau pedagang, maka dia akan pergi ke kumpulan itu dengan percaya diri. Nah, yang keempat, dia meninggal dengan tenang, tidak dengan keadaan bingung. Nah, yang kelima adalah setelah meninggal dia akan terlahir di alam yang bahagia, sekurang-kurangnya jadi manusia kembali. Nah, di Pataligama itu pula ketika itu Brahmana Wasakara dan Brahmana Sunida, mereka adalah menteri dari kerajaan Magadha, sedang membangun benteng pertahanan yang tentu saja perintah dari Raja Ajatasattu. Dalam usahanya nanti itu akan menyerang suku Waji. Nah, pada kesempatan kali itu Buddha Gautama dengan kekuatan batinnya, Sang Bhagawa melihat ada ribuan dewa yang bertempat tinggal di Pataligama. Dewa-dewa yang memiliki kekuasaan yang tinggi atau kekuasaan besar mempengaruhi pikiran pejabat-pejabat yang berkekuasaan besar juga, yang punya kekuasaan tinggi untuk tinggal di wilayah yang sama dengan mereka. Dan juga para dewa yang memiliki kekuasaan menengah dan rendah, mereka pun mempengaruhi pikiran para pejabat yang berkekuasaan menengah dan rendah agar tinggal di wilayah yang sama dengan mereka. Nah, lalu Buddha Gautama ketika itu meramalkan bahwa Pataligama itu nanti di masa yang akan datang akan jadi kota yang sangat besar, yang maju. Nah, tetapi Pataligama itu nantinya yang akan jadi di zaman Asoka itu Pataliputa. Nah, nanti akan ada bahaya dari api, air, dan perselisihan internal. Nah, kalau sekarang itu namanya Patna. Nah, Brahmana Sunida dan Wasakara mengundang Buddha Gautama untuk menerima dana makanan. Keesokan harinya Buddha Gautama menerimanya dengan berdiam diri. Nah, lalu keesokan harinya sangat banyak makanan, minuman yang dipersembahkan kepada Buddha dan juga para bhikkhu sangga. Setelah
persembahan dana makan itu selesai, Buddha Gotama membabarkan Anumodana kata yang artinya kurang lebih seperti ini, di mana para bijaksanawan berada, dia selayaknya lah memberikan dana kepada para pemimpin kehidupan suci. Nah, para dewa yang turut memberitakan kejadian itu akan melindungi sang pemberi itu. Dan siapapun orang yang dilindungi oleh para dewa akan memiliki kebahagiaan dalam jangka panjang. Nah, setelah sekian lama di Pataligama, Buddha Gotama pergi dari Pataligama itu menuju ke Sungai Gangga untuk menyeberang. Nah, Brahmana Sunida dan Wasakara mengikuti Buddha Gotama dari belakang, dan mereka berpikir dimanapun gerbang yang dilalui oleh Buddha Gotama akan dinamakan gerbang Gotama, dan dimanapun Buddha Gotama menyeberang di Sungai Gangga itu pinggirannya, maka di situ akan dinamakan pelabuhan Gotama. Nah, ketika itu Sungai Gangga sedang meluap sehingga burung-burung mudah sekali minum di pinggirannya. Ketika itu pun ada banyak orang-orang yang mencari rakit, menyiapkan perahu untuk menyeberang. Nah, tetapi Buddha Gotama beserta rombongan biku dengan kekuatan batin Buddha Gotama selayaknya seperti orang kuat yang menekukkan tangannya yang lurus dan meluruskan tangannya yang tertekuk. Demikian pula mudahnya Buddha Gotama menghilang dari tepian Sungai Gangga yang sini dan muncul kembali di seberang Sungai Gangga itu. Nah, cerita di bagian bab 1 Mahaparinibbana Sutta cukup sampai sekian, tetapi Bante akan memberitahukan bagaimana Raja Ajatasattu menaklukkan suku Waji. Penaklukan suku Waji oleh Raja Ajatasattu tidak terjadi ketika Buddha Gotama masih hidup. Entah karena Raja Ajatasattu sungkan atau memang belum waktunya. Setelah Buddha Gotama parinibbana, barulah Ajatasattu melaksanakan rencana penyerangannya itu. Nah, sesuai dengan apa yang sudah didengarkan oleh Brahmana Wasakara ketika di puncak Bukit Gijakuta, bahwa selama para suku Waji masih punya persatuan yang kuat, mustahil atau sangat sulit untuk diserang menggunakan senjata. Nah, sehingga Ajatasattu beserta Wasakara itu bersekongkol. Jadi dibuat suatu sandiwara. Jadi dibuat seolah-olah Wasakara ini membuat suatu kesalahan di kerajaan Magadha sehingga mendapatkan hukuman buang. Nah, setelah dibuat sandiwara itu, mungkin ada suatu sandiwara di dalam pengadilan di Raja Gaha itu. Nah, Wasakara ini dibuanglah ke kota Wesali, ke kerajaan tetangganya Magadha. Nah, Wasakara berniat untuk memecah belah dari dalam. Tetapi awal-awal suku Waji, tentu saja para bangsawan di Wesali sana tidak percaya begitu saja. Awal-awalnya memang dicurigai apakah ada alasan lain Wasakara pindah dari Raja Gaha ke Wesali. Nah, tetapi setelah mendengarkan penjelasan dari Wasakara bahwa dia itu dibuang karena suatu kesalahan yang cukup besar di dalam kerajaan Magadha itu, ada yang percaya, ada yang tidak. Tetapi mungkin karena berkali-kali diulang dalam kurun waktu cukup lama, mereka akhirnya percaya juga dan menerima Wasakara itu di kota Wesali dan sering bercengkrama atau sering bergaul dengan para bangsawan suku Waji di sana. Nah, tentu untuk memecah belah atau merusak dari internal itu tidak cepat, membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi dari hal yang sepele, misalkan suatu ketika Brahmana Wasakara ini dia bercengkrama dengan salah satu bangsawan suku Waji. Misalkan
bertanya yang simple saja, misalkan apa kabarmu hari ini, lalu bertukar sapa dengan ya biasa gitu. Tetapi ketika dia bertemu dengan bangsawan yang lain, terus bangsawan itu bertanya, tadi apa yang kamu bicarakan dengan suku Waji yang itu, yang bangsawan itu? Wasakara bilang, itu tidak terlalu penting. Lalu ketika sesama bangsawan suku Waji itu bertemu, ya yang tadinya ngobrol dengan Wasakara itu menceritakan apa adanya, memang cuma salam biasa. Nah, tetapi terus Wasakara membuat perlahan-lahan harus dipecah, perlahan-lahan harus dirusak. Jadi akhirnya lambat laun cukup lama ada ya mirip seperti itulah. Akhirnya mereka para bangsawan di suku Waji itu ada timbul kecurigaan pelan-pelan sedikit demi sedikit curiga satu sama lain. Nah, karena kecurigaan antara sesama bangsawan di suku Waji ini, mereka jadi perlahan-lahan kekompakannya juga pudar, persatuannya juga pudar. Ketika ada pertemuan rutin para bangsawan suku Waji, ada yang tidak datang karena alasannya kurang percaya, curiga satu sama lain, kecemasan mungkin akan ada bangsawan lain akan menjatuhkan dia atau pokoknya lain sebagainya, kecurigaan. Nah, jadi akhirnya di Wesali sana para bangsawannya sudah tidak kompak lagi dalam memusyawarat kalau bermusyawarah menentukan suatu mufakat, mereka sudah tidak satu pendapat, sulit untuk menjadikan satu pendapat, sulit menemukan mufakat ketika ada pertemuan-pertemuan kerajaan di Wesali itu. Nah, tentu saja ketika tingkat kerusakannya sudah cukup bagus atau bisa dikatakan dalam sudut pandang Wasakara itu dia mempertimbangkan apakah perpecahan yang sudah dia timbulkan itu apakah sudah cukup ringan bagi Ajatasattu untuk menyerang Wesali. Nah, ketika suatu saat dipikir sudah saatnya untuk Raja Ajatasattu menyerang Wesali, maka dia mengirimkan pesan kepada Raja Ajatasattu bahwa sudah saatnya untuk menyerang para suku Waji untuk menghancurkan mereka. Nah, tentu saja dikarenakan persatuannya sudah pudar, tidak kompak lagi, ketika ada penyerangan, misalkan armada tentara suku Waji ini, mereka sudah tidak percaya lagi sesama pimpinan mereka. Jadi yang satu bilang, ada serangan dari Magadha, dari Raja Ajatasattu. Yang satu mengandalkan yang lainnya, terus yang lainnya juga mengandalkan yang lainnya lagi. Jadi banyak kemasa bodohan, lalu tidak kompak. Akhirnya Ajatasattu berhasil melumpuhkan kota Wesali, lalu menjadikannya bagian dari kerajaan Magadha. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari sejarah Indonesia juga ya mirip-mirip juga. Dulu waktu zaman Kesultanan Mataram Islam sekitar ya tahun 1600-an. Nah, itu pemerintah VOC atau pemerintah kolonial Hindia Belanda juga memanfaatkan sistem adu domba. Jadi melemahkan secara internal. Jadi sekitar tahun 1750-an ya pemerintah Belanda ya berhasil di daerah Jawa, ya sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur sana terpecah. Ada yang Kesultanan Surakarta, Kesultanan Mangkunegara, Kesultanan Yogyakarta. Jadi sudah terpecah jadi beberapa kerajaan. Nah, lalu sekitar 1800-an Inggris berhasil memecahnya lagi. Ditambahkan satu, Kesultanan Paku Alaman di selatan Jogja. Nah, jadi siasat adu domba sudah bukan barang baru lagi, sudah sebelum Masehi pun di zaman Buddha sudah ada siasat adu domba itu. Nah, di sini Bante ingin menyampaikan bahwa faktor-faktor pendukung persatuan ini bukan hanya dapat diaplikasikan di dalam pemerintahan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika memiliki organisasi atau ibu bapak memiliki keluarga sekurang-kurangnya, nah
faktor-faktor pendukung persatuan ini dapat diterapkan juga. Jadi misalkan di suatu organisasi, jikalau tentu saja pesertanya tidak kompak atau tidak bersatu, sulit mencapai mufakat ketika ada rapat atau pertemuan, tentu saja itu akan jadi faktor kemunduran, akan menyebabkan perpecahan di dalam internal. Demikian pula di dalam keluarga ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ketika para anggota keluarga tidak kompak, saling curiga satu sama lain, saling tidak percaya satu sama lain, itu yang akan menjadi benih perpecahan. Nah, demikian pula benih-benih yang akan memperkuat persatuan yang tadi di dalam Sutta Mahaparinibbana Sutta itu Buddha Gautama menjelaskan. Nah, itu terapkanlah di dalam keluarga ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ya, kurang lebih seperti itu yang Bante sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, menambah wawasan. Jikalau ada salah-salah kata atau mungkin ada salah materi, mohon maaf karena Bante juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya.